Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Yanti Yosepa selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Koperasi dan yang kami hormati rekan-rekan kelas L Prodi Akuntansi. Mohon izin memperkenalkan diri, kami Kapten ADM Daniswara Yusan. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi dari bab 1, yakni sejarah perkembangan koperasi pada buku Ekonomi Koperasi yang ditulis oleh Dr. Subandi MM. Pada paparan ini, kami akan memaparkan beberapa poin terkait sejarah perkembangan koperasi. Poin pertama adalah koperasi sebagai suatu sistem. Yang kedua, dampak revolusi industri terhadap pemikiran koperasi. Yang ketiga, sejarah perkembangan koperasi dunia. Dan yang keempat, sejarah perkembangan koperasi di Asia dan di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, bahwa koperasi mulai tumbuh dan berkembang di negara Inggris pada waktu pertengahan abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1844, yang dipelopori oleh Charles Howard di sebuah tempat bernama Kampung Rochdale. Pada dasarnya di negara-negara Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk Indonesia, koperasi digunakan sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan persoalan ekonomi dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam perkembangannya, koperasi menjadi suatu sistem tersendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Di Indonesia sendiri, koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia untuk masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu, usaha koperasi harus terus dibina dan dikembangkan agar dapat terus tumbuh dan berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Koperasi sebagai suatu sistem. Pada awalnya, dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukan secara individual. Kemudian dalam perkembangannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama. Dalam perkembangan selanjutnya, cara-cara yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang mereka hadapi berbeda-beda, tergantung dengan perkembangan zamannya. Dalam sistem ekonomi yang pertama ini, pada umumnya, setiap keluarga menghasilkan sendiri barang-barang yang dibutuhkannya. Produktivitas pada masyarakat ini masih sangat rendah. Cara penanganan masalah produksi dan distribusi masih statis, serta pemikiran secara rasional masih belum berkembang. Dalam ekonomi yang dikelola secara komando, Hal Bronner mengatakan bahwa masyarakat memecahkan masalah dan tantangan ekonominya secara otoriter. Kita ambil contoh pada masa pembangunan piramid di Mesir kuno. Pada saat itu, pelaksanaan pembangunannya masih menggunakan cara kekerasan, yaitu dengan mencambuk pekerja. Dan ini merupakan salah satu contoh memecahkan masalah ekonomi secara otoriter.
Dalam sistem pasar, para produsen bekerja menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi perpindahan yang diwujudkan di pasar. Ini berarti bahwa besarnya permintaan tersebut merupakan salah satu faktor utama yang menentukan besarnya tingkat produksi yang akan dilakukan oleh produsen. Pada era sistem kapitalisme, inspirasi koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh, untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi suatu sistem tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi, kegiatan-kegiatan masyarakat diatur oleh asas-asas yang telah mereka ciptakan, yang dikenal dengan asas Rochdale, yang dalam perkembangannya, asas-asas tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan. Dampak revolusi industri terhadap pemikiran koperasi. Yang pertama, pekerjaan buruh pabrik menjadi berat dan menjemukan. Yang kedua, era revolusi industri tersebut memang merupakan waktu yang gelap bagi buruh. Kondisi kerja yang sangat buruk, penuh keonaran, dan memberikan pemandangan yang suram dan mengerikan. Dan yang ketiga, penggunaan mesin-mesin berarti akan mengurangi kebutuhan akan tenaga buruh. Tidak dapat disangkal bahwa dengan revolusi industri, tidak hanya menghancurkan tatanan lama saja, tetapi juga membentuk acuan dasar baru dalam menciptakan iklim persaingan dalam dunia usaha, sebagai mengganti iklim peraturan-peraturan yang menentukan produksi dan distribusi dari abad pertengahan. Pada saat itu, penggunaan mesin masih sangatlah mahal, sehingga akan menyebabkan para kapitalis saja yang mampu membeli mesin tersebut yang dapat mendorong banyak pertumbuhan di perusahaan-perusahaan besar saja. Dilihat dari pergerakan awal koperasi di dunia, revolusi industri merupakan suatu hikmah, sehingga menjadikan inspirasi bagi lahirnya gerakan koperasi yang dicetuskan oleh Robert Owen pada tahun 1830. Sejarah perkembangan koperasi dunia. Koperasi pertama muncul pada awal abad ke-19. Pada masa itu, terutama di negara-negara Eropa, menerapkan sistem perekonomian kapitalis, kaum buruh berada di puncak penderitaannya. Dengan latar belakang seperti itu, maka tidak mengherankan bila keberadaan koperasi sangat erat kaitannya dengan perjuangan untuk mendapatkan keadilan sosial. Pada mulanya, pertumbuhan koperasi memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ide-ide tentang pembaruan masyarakat yang dipelopori oleh gerakan sosialis. Hal inilah antara lain menyebabkan kuatnya pengaruh pemikiran sosialis dalam perkembangan koperasi. Ada dua alasan yang mendasari pengaruh sosialisme tersebut. Di antaranya, terdapat kesamaan motif antara gerakan koperasi dengan gerakan sosialis sebagai reaksi penderitaan kaum buruh dari hisapan kaum kapitalis. Yang kedua, sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi yang berbeda dengan bentuk organisasi ekonomi kapitalis, yang mana koperasi menawarkan suatu bentuk dasar dari tatanan
sosial yang berbeda dengan tatanan sosial masyarakat kapitalis. Kami lanjutkan ke slide selanjutnya. Kami mulai dengan perkembangan koperasi di negara Inggris. Koperasi yang pertama didirikan berada di negara Inggris sebagai akibat penderitaan yang dialami kaum buruh di Eropa akibat revolusi industri pada awal abad ke-19. Hal inilah yang mendorong pekerja pabrik sebanyak 28 orang menyatukan kemampuan mereka yang terbatas dengan membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah toko. Pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris, didirikan koperasi konsumsi yang dipelopori oleh Charles Howard. Pada mulanya, koperasi Rochdale ini hanya bergerak dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Kemudian, mulai mengembangkan sayapnya dengan melakukan usaha-usaha produktif. Dengan keberhasilan koperasi Rochdale ini, hingga tahun 1852, telah berdiri sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris, yang pada umumnya didirikan oleh para konsumen itu sendiri. Dalam rangka memperkuat gerakan koperasi, maka pada tahun 1862, koperasi-koperasi konsumsi tersebut di Inggris bergabung menjadi satu, menjadi pusat koperasi pembelian atau Cooperative Wholesale Society. Slide selanjutnya, perkembangan koperasi di Prancis. Pelopor-pelopor koperasi di Prancis antara lain Charles Fourier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lassalle. Mereka menyadari bahwa setelah terjadi revolusi Prancis dan perkembangan industri yang menimbulkan kemiskinan, maka nasib rakyat perlu diperbaiki dengan membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi bersama-sama dengan para pengusaha kecil. Dewasa ini, Prancis terdapat gabungan koperasi konsumsi nasional Prancis dengan jumlah koperasi yang bergabung sebanyak 476 koperasi yang terdiri dari 3.460 orang anggota, toko sebanyak 9.900 toko, dan perputaran modal sebesar 3.600 miliar franc per tahun. Slide selanjutnya, pelopor koperasi di Jerman yaitu F.W. Raffeisen yang merupakan wali kota Vlamersveld. Beliau menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri di kumpulan simpan pinjam. Pelopor koperasi lainnya adalah Hasus, seorang hakim dari kota Leeds. Pada tahun 1849, ia mempelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam Schulz antara lain: 1. Uang simpanan modal kerja koperasi dikumpulkan dari anggota. Yang kedua, wilayah kerjanya bukan daerah pertanian, melainkan di daerah perkotaan, di mana banyak tinggal pengusaha dan pedagang kecil. Yang ketiga, pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya. Yang keempat, pinjaman yang diberikan kepada anggota bersifat jangka pendek dan diberikan kepada mereka yang berusaha sebagai pedagang atau pengusaha kecil. Dan yang kelima, keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota. Kembangan koperasi di Denmark. Denmark adalah salah satu negara di Eropa yang dapat dijadikan contoh dalam pengembangan koperasi pertanian. Kegiatan yang dilakukan para petani yang tergabung dalam koperasi pertanian
perlu dipelajari sebagai pola yang cocok untuk membangun daerah agraria. Denmark memiliki tanah yang sempit, namun koperasinya berhasil mempersatukan usaha-usaha pertanian yang berskala kecil ini, sehingga para petani dapat membakukan cara produksi dan cara pengolahan hasil pertanian mereka. Kembangan koperasi di Swedia. Usaha koperasi di Swedia pada umumnya ditujukan untuk memerangi kekuatan monopoli. Perhatian koperasi di Swedia lebih ditekankan pada penyediaan barang dengan harga murah namun bermutu baik. Rahasia keberhasilan koperasi di Swedia ini adalah berkat program pendidikan yang disusun secara teratur di sekolah tinggi rakyat atau folk high school, serta lingkaran studi dalam pendidikan luar sekolah. Selain itu, perhatian yang diberikan kepada pendidikan oleh pemerintah bagi masyarakat di lingkungan kerja koperasi sangatlah tinggi. Slide berikutnya, perkembangan koperasi di Amerika Serikat. Koperasi yang tumbuh di Amerika Serikat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Rochdale. Namun, karena kurang berpengalaman, maka banyak koperasi yang gulung tikar. Koperasi yang tumbuh antara tahun 1863 sampai dengan 1869 berjumlah 2.600 koperasi, yang mana sekitar 57% koperasi ini mengalami kegagalan. Karena prinsip-prinsip koperasi Rochdale dikenal di Amerika baru sekitar tahun 1860, sehingga pertumbuhan koperasi secara pesat efektif baru sekitar tahun 1880. Perkembangan koperasi yang menarik adalah pada tahun 1908, yang mana Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Presiden Roosevelt, mengumumkan dalam laporannya bahwa kebutuhan utama masyarakat pedesaan adalah kerjasama yang efektif di antara para petani untuk mempersatukan usahanya pada tingkat yang sesuai dengan kepentingan bersama. Slide berikutnya, perkembangan koperasi di negara Jepang. Koperasi pertama kali berdiri di Jepang pada tahun 1900 atau 33 tahun setelah pembaruan oleh Kaisar Meiji, atau bersamaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan. Walaupun di bawah nama Koperasi Industri Kerajinan, namun pada hakikatnya koperasi ini juga bergerak dalam bidang pertanian. Cikal bakal lahirnya koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Dalam perkembangannya, khususnya sejak dimulainya kegiatan pembelian dan pemasaran bersama hasil pertanian pada tahun 1906, koperasi di Jepang terus tumbuh dan berkembang. Kembangan koperasi di negara Korea. Perkembangan koperasi di Korea, khususnya koperasi pedesaan, dimulai pada abad ke-20. Koperasi kredit pedesaan misalnya, mulai dikenal pada tahun 1907. Koperasi ini didirikan oleh rakyat yang bertujuan untuk membantu petani yang membutuhkan uang untuk membiayai usaha pertaniannya. Sedangkan koperasi kerajinan dan koperasi pertanian baru mulai terorganisir pada tahun 1936. Pada tahun 1956, koperasi kredit pedesaan diorganisir oleh pemerintah Korea menjadi Bank Pertanian Korea. Namun, pada tahun 1957, koperasi pertanian melebarkan sayapnya dalam kegiatan simpan pinjam. Sehingga pada saat itu ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yakni Bank Pertanian Korea
dan koperasi pertanian. Menginjak ke slide berikutnya adalah sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang dari bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Namun, dengan keserakahan pedagang-pedagang Eropa untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hubungan dagang pada saat itu menjadi ambisi ingin menguasai mata rantai perdagangan. Akibatnya, terjadi penindasan atau menjajah oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Dimulai pada zaman Belanda, ada seorang bernama Raden Arya Wirya-Atmaja yang merupakan seorang patih di Purwokerto mempelopori berdirinya sebuah bank yang bertujuan untuk menolong para pegawai agar tidak terjerat lintah darat. Usaha ini dapat dukungan dari Presiden E. Siebold. Badan usaha yang dipilih untuk bank diberi nama Bank Penolong dan Tabungan. Dalam perkembangan selanjutnya, pada saat zaman Jepang, pemerintah Jepang menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan koperasi dengan urusan perekonomian. Pada masa ini, usaha-usaha koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asas-asas kemiliteran. Pada zaman ini pula, dikembangkan model koperasi yang terkenal dengan sebutan kumiai. Adapun siasat pemerintah Jepang melalui pembentukan kumiai ini sebenarnya adalah untuk menyelewengkan asas-asas koperasi yang sebenarnya untuk memenuhi kepentingan perang Jepang itu sendiri. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1967, perkembangan koperasi benar-benar sejalan dengan semangat pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berkat kerja keras jawatan koperasi, maka perkembangan koperasi pada masa itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Untuk menghadapi hal tersebut, pada periode tahun 1967 sampai dengan 1992, pemerintah mengambil langkah strategis dengan memacu perkembangan koperasi secara kualitatif dengan mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pergerakan koperasi di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, dan koperasi diberikan kesempatan untuk lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitasnya, lebih-lebih dengan berkembangnya iklim demokrasi di kalangan masyarakat, sehingga tidak perlu campur tangan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Demikian paparan kami tentang sejarah perkembangan koperasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami dalam menyampaikan paparan. Kami akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.